Pertama-tama saya mengucapkan beribu minta maaf kepada masyarakat Desa Belambangan dan semuanya atas kasus yang meresahkan ini yang telah berdampak kepada I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Boleh ngerokok, Pak? Boleh, enggak boleh. Masuk. Oke guys, pagi ini kita akan meluncur ke Desa Pengandonan. Ini liputan akhir tahun guys, bersama Dong. Nah, ini supir saya pagi ini guys. Pakai safety belt. Kita akan liputan mengenai pernikahan yang gagal viral kemarin guys. Jadi ada sepasang kekasih yang viral lantaran gagal menikah, katanya kurang duit. Apa dah Pak Dori? 700.000 guys. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan batal menikah hanya karena calon pengantin wanita marah uang tambahan yang diberikan kurang. Jadi hari ini ada semacam konferensi pers lah dari pihak mempelai calon wanita ini, dari keluarganya. Apakah benar isu-isu yang beredar viral beberapa hari lalu? Kita akan ulik hari ini. Ya, hari ini ada konferensi pers dari pihak perempuan yang selama ini mungkin diam. Nah, diviralkan oleh pihak laki-laki awalnya, tapi diam dan sempat orang ini sempat ke TKP, rumah dalam kondisi kosong. Di belakang kita nih ada tim penghibur. Meluncur ke TKP, siap. 86. Ada dua teman kita lagi yang tidak ikut. Tinggal di sana, apa? Jadi untuk saudara Ari dan saudara Herli, Anda Mau enaknya saja. mau enaknya saja. Ini kondisi pasar Pucuk guys. Banyak pedagang-pedagang kaki lima berjualan memakan bahu jalan. Begitulah kondisi Kabupaten Oku guys. Ngat-ngat ayam terus galau-gawi. Mana yang kritis mana ya? Kita lewat mana ini Dor? Pusar. Besar. Kita lewat desa Pusar guys. Biar tidak terjebak macet. Ini sudah lama kita nggak bikin vlog guys. Sudah lama nggak keluar liputan, dan ini spesial liputan akhir tahun di tanggal 29 Desember, benar ya? Benar. 29 Desember, besok tanggal 30, 31 dan tanggal 1. Kita liburan kemana guys? Mungkin liburan tidak usah lah, karena cuaca juga tidak mendukung. Mau liburan ke Pantai Ngeri, Jalan rame daripada ada apa-apa. lebih baik di rumah saja. Lebih baik di rumah saja. Kita memantau situasi dan kondisi Kota Batu Raja saja guys. Jadi kalaupun ada acara yang mungkin bakar-bakar rumah mungkin guys ya. Terbakar masa lalu. Masa lalu itu perlu dibakar supaya lupa. Masa lalu itu hanya sekedar jadi sejarah. Kita menatap masa depan. Tahun depan Lebih cair lagi lah. Rezeki lebih mengalir, lebih sehat badannya, tak banyak potongan lah. murah rezekinya, panjang umurnya, penuhi keberkahan. Kalau yang belakang ini sudah guys, liburan dia sama anak istrinya guys. Monggo. Ya. Anda kemana Pak Taufik kemarin liburan? Palembang, Pak. Palembang. Luar biasa. Makan pempek dengan telur abang, Pak. Bulan madu ya? Hah? Iya, cuma lah siso sarangnya, Pak, ini. Ini guys. Ini kita tampakkan di depan, ini sudah memasuki Pesaung Naga nih guys, kalau nggak salah. Nah, di Batu Raja masih ada angkot-angkot nih guys, angdes. Jarang. Ini menuju ke Sebidang Haji guys, kalau nggak salah. Udah ngaji, Pengandonan. Berapa jarak tempuh yang kita lalui hari ini? Jarak tempuh kalau dari sini ke Sleman itu sekitar 20 tambah 20 lagi, sekitar 35. Oh guys,
Luar biasa guys, pemandangan Ini ini. publik, kan? Oke, untuk kendaraan hari ini kita kita apa namanya? Review. Kita review bahwasanya kita hari ini menaiki mobil Pajero guys. Teman kita Widori ini baru saja kredit guys, Pajero. Saya kalau beli Pajero tidak kredit lah Pak. Iya. Cash. Ya. Kalau kita perhatikan di sini guys, ada iNews-nya guys. Kecintaan kita. Kalau mobil dinas tidak ada. Oke, walaupun tidak bisa memberikan kita kaya, tapi dia bisa memberikan kita hidup. Luar biasa. Ini ada sepatu guys, kayaknya selingkuhannya guys. Alah Kak. Itu sepatu istrinya guys. Jadi duduk di sini sebenarnya harusnya istrinya. Saya nggak boleh duduk di sini guys. Memang kebetulan karena Ini kita. VVIP sebenarnya yang duduk. Iya VVIP guys. Ini duduk depan. Jadi pikir sendirilah. Kalau dia sudah duduk sini artinya dia sudah memberikan kesan terindah buat saya. Oh oke hari guys. ini. Di belakang ada 10.000 guys. cek minyak guys. Di belakang ada bantal guys. Nah ini kalau kita kecapean tidur guys. Ini banyak orang yang nikahan guys. Hari ini saya banyak juga. Weekend ini. Ada yang meninggal tadi. Lamaran mungkin. Teran-teran mungkin. Cuaca hari ini lumayan seger guys, mendung. Tapi perlu diingat ya, mendung itu tidak berarti hujan loh. Itu jembatan guys menuju Pulau Kapuk. Sampai guys, kita guys di lokasi Polsek Ngandonan. Kita akan lihat apa yang terjadi. Lanjut guys. Sudah sampai guys. Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 29 Desember 2022 tepatnya pukul 14.30 dari pihak perempuan sudah hadir, kemudian Kades dari Belambangan berikut perangkat-perangkat desanya sudah hadir pada hari ini untuk memklarifikasikan masalah yang sudah viral di media sosial. Mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi ini, berita yang beredar selama ini tidak liar ataupun tidak melenceng kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Di sini saya yang bersangkutan akan mengklarifikasi berita yang beredar di media sosial. Pertama-tama saya mengucapkan beribu minta maaf kepada masyarakat Desa Belambangan dan semuanya atas kasus yang meresahkan ini yang telah berdampak kepada masyarakat Desa Belambangan. Di sini memang benar adanya batal menikah, tapi bukan dari pihak saya, melainkan dari pihak mempelai pria. Sebabnya mungkin? Penyebabnya batal? Penyebabnya batal keselisih pahaman. Terus Mungkin kita minta klarifikasi karena banyak media beredar sudah dipublish tentang yang sudah beredar itu apakah benar gitu. Jadi tidak, itu semua tidak benar. Itu adalah fitnah.
Apa saja yang tidak benar itu yang sudah beredar? Itu tidak benar adanya membanting pintu. Saya tidak pernah membanting pintu. Itu alasan mereka untuk menggagalkan pernikahan. Dan saya tidak mau dikaitkan dengan agama. Dia kan posting di media sosial mengaitkan saya sholat 5 waktu tapi perilakunya seperti itu. Itu saya tidak setuju dikaitkan. Dan masalah tenda, itu tenda ada. Bapak Kepala Desa sebagai saksi bahwa ada didirikan tenda di sebelah rumah saya. Dan motor itu adalah kepribadian. Itu juga bukan punya saya, tapi punya keluarga saya. Dan intinya motor yang ada itu bukan dibeli dari hasil dari pemberian mempelai, bukan. ya, secara logika Bu ya, motor itu harganya 30 juta lebih. Sedangkan pemberian dia 35 juta. Gimana kita mau mengadakan sedekah atau beli sembako, kan tidak masuk akal kan. Jadi itu tidak benar. 4 kali gagal menikah itu juga tidak benar. Ini pertama kali saya gagal menikah dan langsung viral. Terus di malam itu saya mengembalikan uang 6.700.000, emas 2 suku beserta songket. Dan saksinya adalah Alpi dan beserta kakak ipar saya yang mengantarkan malam itu. Uang 35 juta itu pada malam itu sudah diikhlaskan dengan saksi, kepala desa, sekretaris desa, P2N, perangkat desa, kedua orang tua saya, dan saya sendiri. Kalau untuk masalah pendaftaran di KUA, silakan bertanya kepada P2N. Itu bisa menjelaskan lebih rinci. Jadi intinya perihal gagal menikah itu apakah benar hanya gara-gara kekurangan 700.000 itu? Tidak, itu akal-akal mereka untuk membatalkan pernikahan. Oke. Nah, perasaan adik sendiri sama keluarga setelah diviralkan oleh pihak laki-laki, tahunya kapan itu pertama kali? Tahunya pas dia menyerang saya lewat media sosial di Facebook. Pas kejadian kalau nggak salah hari Selasa. Wartawan sempat, mohon maaf, main ke rumah sekitar berapa hari yang lalu ya, 2 hari lalu. Itu kemana? Itu saya tidak melarikan diri, tapi saya di tempat saudara saya yang ada di Pajar Bulan atau Meranjat. Dia kan mau pindah rumah, jadi dia mau syukuran, bukti syukurannya kita ada. Tentang permintaan yang 7.700.000 itu memang di luar kesepakatan, ada tambahan atau seperti apa? Itu sudah ada kesepakatan, bukan di luar kesepakatan. Sudah dirundingkan dari awal tentang masalah buku nikah, itu kan mereka yang menyanggupi. Tapi itu aku yang menutupi, aku yang membayar dengan uang sendiri. Adik kenal dengan yang pria berapa tahun sudah? Baru setahun. Baru setahun. Selama itu gimana nih, benih-benih cintanya memang betul-betul cinta atau bagaimana? Emang betul-betul cinta. Oke, nah setelah kejadian ini ya, viral ini, gimana nih? Apakah mau terus atau tutup di situ saja? Tutup di situ saja. Cukup. Sekarang sama-sama perempuan ini gimana ke psikologisnya, apakah berpengaruh gitu, apa trauma atau seperti apa gitu? Tidak, alhamdulillah kalau psikologis saya masih baik. Tetap nyaman. Untuk langkah ke depannya gimana? Lebih berhati-hati lagi dan waspada. Kemarin ada tuntutan minta kembalikan uang berapa? 35 itu. Apa gimana ada prosesnya? Sudah gimana? Itu uang 35 juta itu dia sudah mengikhlaskan pada malam itu dan bukti rekaman kita ada. Bisa diputarkan. Jadi intinya yang kita bantah itu pertama isu menyebutkan bahwa sudah 4 kali menikah itu tidak benar. Tidak benar. Kemudian membanting pintu Tidak benar. mengeluarkan kata-kata yang di luar kelaziman
juga tidak benar. Terus apa lagi tadi? Gagal menikah tenda. Masalah tenda memang sudah ada ya. Tapi namanya di kampung mungkin Iya. tidak semewah di kota. Terus kalau pelaminan, Emang di sana kita tidak pernah menjanjikan pelaminan. Pernah mereka kan pernah tanyakan gimana kalau nikah di sana. Aku bilang nikahnya cukup di rumah, sederhana, tidak ada pelaminan, organ ataupun yang mewah-mewahan. Sebelumnya Mbak, pihak laki-laki itu sudah pernah main ke rumah kita atau sudah sering? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Artinya sudah mengetahui kondisi Sudah. tempat tinggal kita ya. Sudah. dengan tidak dilanjutkannya pernikahan itu jadi akikah ya, kebetulan ada yang Itu emang kita akan melaksanakan bersamaan. serangkaian ya. Serangkaian acara. Dikarenakan salah satunya batal, jadi kita tetap melanjutkan acara kita yang kedua. Mbak, uang yang 35 juta itu kita habiskan untuk apa Pak? Apakah untuk Banyak untuk keperluan membeli sembako, berhajatan kan, mulai dari sewa dekor, banyak macam-macam. kalau untuk emas? Kalau untuk emas, pihak mereka yang membelikan. Artinya sudah kita kembalikan? Sudah. Sudah. Berapa Kapan Mbak? kita mengembalikan? Pada malam pas pembatalan pernikahan. Berapa jumlahnya Mbak? 2 suku emas. 2 suku. Uang 6.700.000 dan 1 buah songket. Songket. Yang katanya kan 7.700.000 itu, tapi menurut versi mereka ya 7.700.000, tetapi di 67 karena 1 juta sudah dibelikan baju. Iya, benar. Benar ya. Ya. Gaunnya di kita apa kembalikan? Tidak, gaunnya di saya. Setelah insiden Satunya di mereka, itu kan. Jadi benar tambahan yang 5 juta itu 7.700.000 itu termasuk yang katanya 5 yang diberitakan 5 juta untuk ibu, termasuk itu atau lain? Enggak, itu kan 5 juta kan yang kurang ya. Iya. 1.200.000 itu kan buat bayar buku nikah. Iya. Nah, 1 juta yang 500 itu buat antaran sewa box, transportasi sama isi sembakonya. Jadi 5 juta itu termasuk di dalam 7.700.000 itu ya? Iya, Jadi berapa totalnya Mbak yang sudah kita terima? 35 juta. 35 juta. Tidak ada tambahan lain. Tidak ada. Sebelumnya ada nggak antar-antaran 12 talam adat Palembang itu sebelumnya? Di bulan November gitu. Dodol. Iya, pas mereka lamaran. Iya. Pas lamaran itu ada. Tapi itu kan sewanya kan dari sini. Tapi kesepakatan mereka yang bayar. Tapi belum dibayar. Tanggal 17 November. Kalau katanya beli ayam 1.500.000 Itu tidak benar. Itu kan dari kalau di sini kan ada ayam kawin sepasang ya. ya, ayam kawin, ayam nikah. Jadi digabung buat beli sembako, isi buat antaran Iya. itu. Yang ini maaf, yang uang 5 juta itu kan dikatakan itu yang untuk ibu gitu, Ya, benar itu? itu buat uang Asap. asap. Uang Tambahan. asap. Oh, uang asap yang 5 Iya. juta. Kalau yang 35 uang Itu apa? atas permintaan saya, Oh. mas kawin. Jadi kalau boleh keluarga besar menyimpulkan atau adik menyimpulkan, sebenarnya tidak jadinya menikah itu apa nih persoalannya? Pihak mereka yang ingin membatalkan. Pihak mereka yang Alasannya? membatalkan. Iya. Alasannya? Alasannya ya mungkin karena tidak sesuai harapan mereka dengan Oke. tenda seadanya. Setelah insiden malam itu ribut-ribut, sampai sekarang ada tidak komunikasi lagi? Tidak ada, tapi mereka Putus. terus menyerang saya lewat media sosial, mencemarkan nama baik saya. Oke, nah satu lagi, katanya dulu 35 dia mereka minta untuk balik, karena saya pernah baca katanya mau dibawa ke ranah hukum, itu gimana tanggapannya? Iya, saya tidak akan mangkir dari panggilan polisi, saya akan datang. Ada berniat untuk mengembalikan? Tidak. Tidak. Alasannya sudah dipakai tadi ya? Iya. Ya karena Sudah diikhlaskan. itu kan sudah Menurut diikhlaskan. Iya, ada kesepakatan pada malam itu ya. Iya. Sesuai kesepakatan kalau uang itu diikhlaskan gitu. Iya. Menurut Dona 30 juta ya uang antara itu 35. 35 itu cukup untuk sedekah. Tidak cukup. Tidak cukup. Jadi kita masih mengandalkan Uang dari sendiri. keluarga ya, Ya. atau dari masyarakat. Biasanya kalau di sini kan ada ngantar ayam gitu. Itu kan emang sudah ada tradisi adat sini. Kalau misalnya kalau sedekah kan bawa ayam, bawa beras itu sudah menjadi tradisi sini, bukan sumbangan. Mbak, ada tuduhan dari beberapa
pengguna media sosial katanya Mbak itu mencari uang untuk nikahnya. Apa tanggapan gitu Mbak terkait komen-komen itu? Saya tidak ambil pusing tentang anggapan itu karena saya tidak seperti itu. Izin, ini Mbak yang diberitakan juga katanya Mbak sempat ngomong dengan mereka, saya siapa cepat itu dapat karena saya ada calon tentara, calon kades dan calon polisi. Tidak, saya tidak pernah bilang seperti itu. Di chat WA itu siapa cepat dia yang dapat itu? Tidak ada, boleh dibuktikan. Tidak ada saya bilang siapa cepat dia dapat. Ini bukan perlombaan. Mungkin ada lagi yang ibu bisa ada yang mau disampaikan? Tidak. Tidak. Oke. Artinya kita secara kekeluargaan, secara pribadi tidak akan melakukan langkah-langkah menuntut balik seperti itu ya. Kalau untuk urusan itu saya serahkan kepada saudara saya. Ini bagaimana proses yang berikutnya. Ada rencana ini Pak, islah atau bertemu lagi dengan keluarga besar mereka berdua mungkin untuk membicarakan ini lagi ke depan? Proses Rencana? sudah cukup. Cukup. Ini kan sudah terdaftar ya, sudah ada bukunya. Berarti kita akan membuat surat pengajuan lagi untuk membatalkan ini. Apakah kita siap membuat surat? Itu siap. Siap. Keluarga besar gimana Mbak menyikapinya Mbak terkait ini? Ya sangat malu. Sangat malu. Pandangan mereka kepada keluarga besarnya Mbak atau bagaimana? Yang jelas keluarga saya sangat dipermalukan di sini. Menurut Mbak gimana nih Pak? Apakah ini menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat? Ya ini emang menimbulkan kesan buruk, tapi itu yang bersangkutan hanya saya saja, tidak ada dampak atau remaja-remaja di Desa Belambangan. Oke. Pak, perihal yang ini kan awalnya kan gagal ini kan gara-gara kurang duit 700.000. Itu gimana ceritanya Pak? Ya itu bukan dipoksi saya sebenarnya. Saya yang mau saya jelaskan masalah ada tuduhan yang di media sosial itu masalah katanya belum terdaftar di KUA. Kalau yang masalah Bapak tanya itu bukan poksi saya kan. Jadi ya saya mau meluruskan klarifikasi hari ini yang mau saya jelaskan bahwasanya itu sudah terdaftar. Buku nikahnya sudah jadi. Nah, ini kita lagi ngurus pembatalan akad nikah. Nah, cuman itu saja yang bisa saya jelaskan. Oh, tidak berhubungan dengan biaya yang tadi tidak? Tidak, karena saya sudah di 1.200.000 kan memang uangnya belum dari pihak laki-laki belum dikasih. Tapi saya kasih saran berhubung ini masih keluarga, saya bilang, "Dek, tutupi dulu karena kalau mau ke KUA itu berkasnya berserta uangnya daftar, kan mau ditransfer masuk ke kas negara uangnya, baru bisa kita cetak buku nikah." Bapak selain P2 kali masih keluarga? Masih keluarga. Masih keluarga. Pak, kalau bisa melihat kejadian ini pokok persoalan di mana Pak? Kalau ini Iya. Bapak sebagai pribadi ya, sebagai orang desa, sebagai keluarga, sama sebagai orang luar. Ini di mana? Titik temunya di mana nih? Ya masalah malam yang terakhir itu sudah clear sebenarnya. Masalah yang sebenarnya kalau pihak dari perempuan itu masih mau, yang dari laki-laki ya yang nggak mau sudah. Berarti kan tidak sejalan lagi. Itu tadi mungkin. Iya, mungkin. Katanya tadi itu. Oke. Kalau masalah buku nikah sudah jadi, fotonya ada. Jadi kan tuduhan yang di media sosial itu kan tidak benar itu. Dia bilang katanya belum terdaftar. Ini sudah terdaftar. Apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai warga Belambangan ya? Ya, ini dari pribadi ya. Dari pribadi mungkin ini masalah ini jarang terjadi. Jarang terjadi ini bukan kemauan. Bukan direncanakan bukan. Karena ini bukan kesengajaan, mungkin dari keluarga juga minta maaf kepada seluruh warga Desa Belambangan mungkin karena di situ nyebar juga, di situ saya lihat komentar-komentar katanya juga bilang katanya jangan ngambil cewek Belambangan, takutnya kejadian. Nah, itu ini bukan berarti seluruh cewek Belambangan gitu. Ini juga bukan unsur kesengajaan, kita kedepannya tidak tahu kejadian kayak gini. Saya merasa ini juga ya, rasa nggak enak juga. Tapi setelah ada klarifikasi ini, mungkin agak lega dikit lah. Mudah-mudahan masyarakat saya bisa mengerti tentang kejadian ini ya. Semoga tidak terulang kembali. Dan mungkin tadi seperti kami tanyakan ke Pak P2 Kali perihal image lagi image ini gimana nih untuk mengklirkannya?
Supaya tidak beranggapan jelek lah masyarakat. Mungkin Ya, aku rasa masyarakat kami dengan adanya ini, penjelasan daripada anak kita Dona ini bisa mengerti semua. Pak, adat kita memang kayak itu Pak ya? Memang kayak itu adat kita. Memberikan buang asap. Iya. Bisa dijelasin sedikit Pak? Apa-apa itu? Sepengetahuan. Iya, memang sebenarnya adat kita itu seperti itu. Ada uang asapnya. Kalau ada misalnya ayuknya ini, dia misalnya laki-laki itu kan pelangkahan, ya seperti adat kita dulu lah. Wajib memang ada. Oke guys, itulah tadi klarifikasi dari Maradona ya. Jadi klarifikasi sama ibunya, sama Pak Kades, sama Pak Ugadi. Maksudnya yang disampaikan oleh pihak laki-laki menurut dia tidak benar, tidak ada. Dan dia juga berharap jangan sampai ya permasalahan ini mengeneralisir atau mencap orang sini seperti itu, enggak. Ini kan kejadian yang tidak dikehendaki sebenarnya menurut mereka. Tapi siapa yang benar siapa yang salah kita tidak tahu karena bukan bagian kita untuk menjudge di situ. Silakan kita minum dulu guys. Oke guys, kelar itulah tadi klarifikasi dari si Maradona perihal kenapa ia batal menikah dengan pujaan hati yang berasal dari kota Palembang. Jadi kesimpulannya guys, kalau memang kita jodoh itu biasanya apapun hambatan itu akan dipermudah ya. Tapi kalau memang tidak jodoh, ya itu tadi H-1 pun kita bisa batal, enggak? Yuk duluan yuk.